Adegan dimulai pada saat sang kakek terbangun di siang hari dari tidurnya yang terbaring di atas sofa di dalam kapal karena merasakan air laut mulai masuk ke dalam ruangan kapal pribadinya. Usut punya usut, penyebabnya adalah bocornya dinding kapal yang berlubang cukup besar akibat hantaman sebuah kontainer yang terapung di tengah lautan. Entah apa penyebabnya, kontainer tersebut sudah terapung dan menempel di dinding kapal sehingga secara perlahan namun pasti air meresek masuk ke dalam. Sang kakek pun bangun dan berusaha menyingkirkan kontainer dari kapal yang berhasil, namun masalah yang ia hadapi belum selesai sampai di situ. Kebocoran dinding kapal harus ditangani agar air laut tidak terus-menerus masuk. Beruntung saja di kapal terdapat cairan perekat. Maka sang kakek pun cari bahan berupa serat yang dapat dijadikan media untuk menambal lubang yang diakibatkan hantaman kontainer. Lumayan besar, sekitar berdiameter 70 cm. Tetapi pada akhirnya lubang tersebut berhasil ditutup. Tugas selanjutnya adalah menguras air dalam kapal yang mengenang setinggi lutut akibat kemasukan air. Aki dan mesin kapal tidak dapat dinyalakan sehingga mesin penguras tidak dapat difungsikan. Dimulailah pengurasan air secara manual dengan memompa menggunakan tangan. Setelah air terkuras semuanya, barulah aki diangkat dan diperbaiki. Parahnya radio tidak dapat difungsikan sehingga kesulitan mencari bantuan dan pertolongan. Keesokan harinya, cuaca tampak berubah dengan ditandai gelapnya langit di siang hari karena tertutup awan hitam. Kemudian hujan turun disertai angin kencang. Disinilah tampak adegan yang melelahkan karena sang kakek menghadapi cuaca ekstrim. Bahkan berkali-kali kapalnya berbalik dan sang kakek yang berada di dalam kapal seperti calon jenazah yang menyiapkan peti matinya sendiri dikubur di tengah laut. Seberapa kali ia harus keluar terjun ke laut dan mendorong kapalnya agar tidak terbalik. Tangan keriputnya sesekali menjaga kendali nahkoda berupa setir agar kapal seimbang di bawah guyuran hujan yang cukup deras. Berada di atas kapal yang bocor, mesin mati, seorang diri di tengah badai yang ganas. Tentu kehidupan nyata membutuhkan mental kuat, pemberani, yakin, dan percaya diri. Karena kapal sudah tidak bisa diharapkan lagi keselamatannya, maka mau tidak mau perahu darurat harus dikeluarkan untuk menyelamatkan diri. Setelah dilepaskan ke tengah laut dan perahu terisi dengan angin, barulah sang kakek berpindah diri pada sebuah perahu karet yang mampu memompa dirinya sendiri dengan bantuan ditarik, mirip seperti pelampung yang tersedia di pesawat terbang. Namun perahu berukuran sekitar besar, berdiameter 2 meter, terbentuk bulat dan tersedia atap yang dapat ditutup seperti tanda pada kemah. Berada di atas perahu dengan ruang terbatas, tentu tak akan banyak yang dapat dilakukan di tengah kegelapan malam. Sang kakek melihat cahaya dari kejauhan. Lampu merobek kertas pada sebuah buku, meletakkannya pada sebuah kotak dan membakarnya sembari melambaikan kedua tangannya berharap sumber cahaya mendatanginya dan memberi pertolongan. Meskipun ia tidak berteriak sama sekali, hanya mengandalkan cahaya dan syarat. Akan tetapi orang yang
berada di kejauhan seperti tidak mengetahui, tidak ada respon dan tidak ada pergerakan. Tidak tanda-tanda cahaya tersebut akan mendekat karena merasa tidak puas. Barangkali api terlalu kecil sehingga sulit dijangkau dari kejauhan. Sang kakek pun memperbesar nyala api dengan cara menambah kertas sebagai bahan bakar sebanyak-banyaknya yang isi sobek dari buku dengan harapan api berkobar dan dapat melihat keinginannya dengan cepat terkabul. Api membesar seketika, tapi yang ia sadari api juga membakar perahunya. Perahu yang sekarang ia naiki karena perahu darurat tersebut dari karet sehingga api menjalar dengan begitu cepat daripada ikut terbakar dan karena tidak ada pilihan lain akhirnya ia pun melompat ke laut. Ia memandangi kobaran api dan tatapan kosong diliputi kekecewaan, namun tidak ada teriakan mencaci maki, sumpah, harapan menyalahkan keadaan dan diri sendiri seperti yang biasa kita lihat pada sejumlah film barat. Meskipun ia sekarang berada di tengah laut tanpa satu alat pun yang dapat menopang badannya agar terus terapung, namun ia tampak tenang. Dalam keadaan tenang hingga sampai ke dasar, posisi dan tubuhnya mungkin nampak terlihat dapat menyimpulkan posisinya, bukan? Sekian lama terombang-ambing justru membawanya dekat dengan pantai. Kemudian keadaan berubah menjadi kegembiraan setelah terlihat ada sebuah perahu yang menghampiri titik di mana lokasi kebakaran perahu berada. Sambil menyorot cahaya senter ke dasar laut, tanda-tanda harapan dan kehidupan mulai muncul. Sang kakek yang sudah berada di dasar laut akhirnya bangkit ke permukaan dan diselamatkan. Tamat.